Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Bunda Arumi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk memberikan dukungan kepada cerita ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar di bawah. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan cerita yang lebih bermakna di masa depan. Semoga kalian diberi umur panjang dan murah rizki, amin. Selamat mendengarkan. Luna memandang pantulan dirinya di cermin besar kamar hotel tempat pernikahannya akan digelar. Gaun putih yang ia kenakan tampak sempurna membalut tubuhnya. Namun, bukan hanya keindahan fisiknya yang membuatnya tampak memukau, melainkan keteguhan hati dan kecerdasannya yang selalu menjadi pusat perhatian. Hari itu adalah awal baru bagi dirinya dan Rocky, pria yang selama ini ia yakini sebagai cinta sejatinya. Dalam senyumnya yang tenang, terselip harapan besar bahwa kehidupan mereka akan berjalan sesuai impian. Rocky berdiri di ujung altar, memandang Luna yang perlahan mendekat. Hatinya bergetar melihat kecantikan wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Luna adalah segalanya baginya, pendukung, penasehat, dan partner yang tak tergantikan. Di tengah kesuksesan bisnis rotinya yang mulai berkembang, Luna selalu menjadi sosok yang membuatnya tetap berpijak. Saat tangan mereka bertaut di depan pendeta, keduanya saling menatap dengan janji yang mengikat, "Aku akan setia, apapun yang terjadi." Namun, di balik suasana pernikahan yang hikmat, ada momen penuh ketegangan. Sebelum upacara dimulai, Luna dan Rocky telah menandatangani perjanjian pranikah. Perjanjian itu adalah ide Luna, sebuah langkah yang ia ambil untuk melindungi dirinya dari kemungkinan terburuk. Jika salah satu dari kita mengkhianati pernikahan ini, seluruh aset bersama akan dialihkan kepada pihak yang setia, kata Luna dengan suara tegas, tetapi penuh kasih. Rocky sempat terkejut, namun ia setuju tanpa ragu. Baginya, cinta mereka tak tergoyahkan oleh apapun. Setelah acara selesai, malam itu Luna berdiri di balkon hotel, memandangi langit penuh bintang. Dalam keheningan malam, ia mengingat masa-masa sulit yang telah mereka lalui bersama. Bagaimana Rocky memulai bisnisnya dari nol, dan bagaimana ia sendiri harus berjuang untuk membangun karir sebagai penasihat keuangan. Keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita, bisiknya pelan, seakan mengukuhkan keyakinan itu pada dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang tak terlihat, sebuah bayangan samar yang melayang di antara janji-janji mereka. Perjanjian itu, meskipun disepakati dengan cinta, menanamkan benih keraguan kecil di hati Rocky. Ia bertanya-tanya, apakah Luna benar-benar mempercayainya sepenuh hati? Atau, apakah perjanjian itu adalah dinding yang diam-diam memisahkan mereka? Ia tidak pernah mengungkapkan hal itu kepada Luna, takut merusak kebahagiaan yang baru saja mereka bangun. Hari-hari setelah pernikahan adalah masa-masa penuh cinta. Luna dan Rocky bekerja bersama untuk mengembangkan bisnis mereka. Luna membantu mengelola keuangan, menyusun strategi investasi, dan menciptakan sistem yang efisien. Sementara Rocky fokus pada produk dan ekspansi. Keduanya merasa tak terkalahkan. "Kita adalah tim yang sempurna," kata Rocky suatu malam saat mereka menikmati makan malam di rumah baru mereka. Luna tersenyum, percaya bahwa cinta mereka memang tak tergoyahkan. Namun, di balik momen-momen indah itu, Luna tidak pernah melupakan bahwa pernikahan bukanlah hanya tentang cinta, tetapi juga kepercayaan. Ia tahu bahwa manusia bisa berubah, dan janji bisa dilupakan. Maka, setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa agar Rocky tetap setia pada komitmennya. Baginya, kesetiaan adalah fondasi dari segalanya. Tanpa itu, segala yang mereka bangun akan runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, Luna memeluk Rocky erat. Dalam keheningan kamar mereka, Luna berbisik, "Janji kita adalah segalanya bagiku. Aku berharap kita tak pernah melanggarnya." Rocky membalas pelukan itu tanpa berkata apa-apa, namun hatinya bergetar. Ia tahu
janji itu bukan hanya kata-kata, melainkan ikatan yang akan menguji segalanya di masa depan. 3 tahun setelah pernikahan, bisnis roti Rocky berkembang pesat. Ia berhasil membuka beberapa cabang di kota-kota besar, dan nama mereknya menjadi terkenal di kalangan pecinta kuliner. Luna tetap mendukung penuh, mengelola keuangan perusahaan dengan keahliannya yang luar biasa. Keberhasilan ini menjadi buah manis dari kerja keras mereka sebagai pasangan. Namun, tanpa mereka sadari, kesibukan mulai merenggut waktu kebersamaan mereka. Rocky semakin sering bepergian, menghadiri pertemuan bisnis, dan membuka jaringan baru. Hari-harinya dihabiskan di luar kota, sementara Luna tetap sibuk di kantor pusat, memastikan semua laporan keuangan berjalan sempurna. Pada awalnya, Luna memahami kesibukan Rocky sebagai bagian dari perjuangan mereka. Namun, semakin lama, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rocky jarang pulang tepat waktu, sering lupa menghubunginya, dan terkadang tampak enggan berbicara. "Bagaimana perjalananmu, sayang?" tanya Luna suatu malam ketika Rocky akhirnya pulang setelah seminggu berada di luar kota. Namun, Rocky hanya menjawab singkat, "Baik, capek saja," lalu langsung masuk ke kamar tanpa melanjutkan pembicaraan. Luna berdiri di ruang tamu, memandangi punggung suaminya dengan perasaan aneh. Dulu, Rocky selalu antusias menceritakan apa yang terjadi di setiap perjalanan. Sekarang, semuanya terasa berbeda, seperti ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Luna mencoba mengabaikan kekhawatirannya. Ia berpikir bahwa mungkin semua ini hanyalah efek dari tekanan pekerjaan. Namun, malam-malamnya mulai terasa sunyi. Ia sering duduk di balkon rumah mereka, memandangi langit yang sama seperti malam setelah pernikahan mereka. Namun kali ini, ia tidak lagi berbisik dengan keyakinan. Ia hanya diam, menahan perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Hingga suatu hari, Luna menemukan sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Di dalam tas kerja Rocky, ia menemukan sebuah tiket konser di kota lain, yang tanggalnya sama dengan perjalanan bisnis terakhir Rocky. Tidak ada yang salah dengan tiket itu, kecuali satu hal, itu adalah tiket untuk 2 orang. Luna menatap tiket itu dengan perasaan campur aduk. Otaknya mencoba mencari alasan yang masuk akal, tetapi hatinya tahu ada sesuatu yang tidak benar. Malam itu, ketika Rocky pulang, Luna memberanikan diri untuk bertanya, "Rocky, siapa yang pergi bersamamu ke konser di Bandung?" Tanyanya dengan nada tenang, meski di dalam hatinya ia merasa cemas. Rocky terkejut, tetapi dengan cepat menjawab, "Oh, itu hadiah untuk klien. Aku lupa mengatakannya." Jawabannya terdengar meyakinkan, tetapi Luna tidak sepenuhnya percaya. Ia hanya mengangguk pelan dan memutuskan untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Namun, benih keraguan itu mulai tumbuh di dalam dirinya. Sejak malam itu, Luna mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia memperhatikan bagaimana Rocky lebih sering memeriksa ponselnya, bagaimana ia tampak gelisah ketika ada panggilan yang tidak ingin ia angkat di depan Luna. Meskipun tidak ada bukti nyata, intuisi Luna mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Rocky darinya. Namun, ia memilih untuk diam, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Dalam kesunyian malam yang semakin terasa berat, Luna kembali duduk di balkon. Ia memandang bintang-bintang yang bersinar di atas langit, sama seperti yang ia lakukan di malam pernikahannya. Kali ini, ia tidak memikirkan kebahagiaan atau harapan. Ia hanya bertanya-tanya, apakah janji mereka yang dulu diucapkan dengan penuh cinta masih memiliki makna? Atau, apakah janji itu perlahan-lahan retak, seperti kaca yang mulai pecah di bawah tekanan yang tak terlihat? Hari-hari berlalu dengan penuh kecanggungan. Luna mulai menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Rocky bukan lagi sekadar masalah waktu, melainkan hati yang perlahan menjauh. Rocky tampak semakin sibuk, dan alasannya selalu terdengar masuk akal, pertemuan bisnis, kunjungan ke cabang baru, atau membangun relasi dengan klien. Namun, di balik semua itu,
Luna mulai merasakan pola yang tidak biasa, pola yang perlahan membuat hatinya tidak tenang. Pada suatu malam, Luna memutuskan untuk memeriksa ponsel Rocky yang tertinggal di meja makan. Tangannya gemetar saat ia membuka layar, berusaha menahan rasa bersalah karena melanggar privasi suaminya. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia membuka aplikasi pesan, dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ada pesan-pesan dari seorang wanita bernama Maya. Pesan itu tampak manis, penuh perhatian, bahkan disertai beberapa foto keduanya di sebuah restoran. Luna merasa seperti dihantam ombak besar. Tangannya melemah, dan ponsel itu terlepas dari genggamannya. Dalam sekejap, segala janji yang pernah mereka ucapkan terasa hampa. Ia mencoba bernapas, tetapi udara terasa berat. Satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan adalah, mengapa? Mengapa Rocky melakukan ini padaku? Keesokan harinya, Luna tidak langsung mengonfrontasi Rocky. Sebagai wanita yang cerdas, ia tahu bahwa emosi tidak akan membawanya pada kebenaran. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Luna mulai memperhatikan jadwal Rocky dengan lebih teliti, mencatat setiap ketidaksesuaian antara apa yang ia katakan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam waktu singkat, ia menemukan bahwa banyak perjalanan bisnis Rocky sebenarnya adalah waktu yang ia habiskan bersama Maya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Rocky berkata bahwa ia harus pergi ke luar kota untuk bertemu klien. Luna, yang sudah menyusun rencana, memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dengan hati yang berdebar, ia menyewa sopir taksi dan membuntuti Rocky hingga sebuah villa kecil di pinggiran kota. Dari kejauhan, Luna melihat Rocky keluar dari mobil bersama Maya, tertawa dan saling bergandengan tangan. Pemandangan itu menghancurkan seluruh dunia Luna dalam sekejap. Dalam diam, Luna menangis. Ia merasa pengkhianatan itu lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung mendatangi mereka. Luna tahu, ia membutuhkan bukti lebih untuk menghadapi Rocky. Ia mengambil foto dari kejauhan, memastikan setiap detail terekam dengan jelas. Ia tidak lagi memikirkan rasa sakitnya, tetapi fokus pada apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Malam itu, Luna pulang dengan hati yang remuk. Ia mengurung diri di kamar, menatap langit-langit dengan pikiran yang bercampur aduk. Rasa cinta dan kepercayaan yang dulu begitu kuat kini berubah menjadi luka yang sulit dijelaskan. Namun, di tengah rasa sakitnya, Luna teringat perjanjian pranikah mereka. Janji itu adalah tamengku, pikirnya. Jika Rocky telah mengkhianatinya, maka ia harus siap menerima konsekuensinya. Dengan tekad yang baru, Luna menghubungi seorang pengacara kepercayaannya. Ia menceritakan semuanya, menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki. Pengacaranya terkejut, tetapi juga kagum pada ketenangan Luna. "Kau tahu, kau bisa mengambil semua asetnya jika dia melanggar janji pernikahan kalian," kata sang pengacara. Luna hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Namun, ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Pada malam yang sama, Luna menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang tamu. Ia mengingat bagaimana Rocky dulu berjanji untuk mencintainya selamanya. Namun, janji itu kini tak lebih dari bayangan kosong. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Luna berbisik pada dirinya sendiri, "Aku mencintaimu, Rocky. Tapi aku mencintai diriku lebih dari rasa sakit ini." Luna memutuskan untuk menghadapi Rocky di waktu yang tepat. Setelah mengumpulkan semua bukti perselingkuhan, ia merasa siap untuk berbicara tanpa emosi yang berlebihan. Malam itu, ketika Rocky pulang dari perjalanan yang katanya bisnis, Luna duduk di ruang tamu dengan tatapan yang tak terbaca. Di hadapannya ada sebuah amplop berisi foto-foto Rocky bersama Maya di villa, tangkapan layar percakapan mereka, dan dokumen perjalanan Rocky yang tidak sesuai dengan penjelasannya. "Rocky," kata Luna dengan nada datar, memanggil suaminya yang baru saja masuk ke rumah. Rocky terlihat terkejut mendapati Luna menunggunya di malam yang sudah larut.
Ia melepas jasnya dengan gerakan gugup. "Ada apa, sayang? Kenapa belum tidur?" tanyanya dengan senyum palsu. Luna tidak menjawab langsung. Ia mendorong amplop di atas meja ke arah Rocky. "Lihat ini," katanya. Rocky membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Begitu ia melihat isinya, wajahnya berubah pucat. "Apa ini, Luna? Kau memata-mataiku?" Suaranya terdengar bergetar, setengah marah, setengah takut. "Aku tidak perlu memata-mataimu," jawab Luna dengan tenang. "Semua ini adalah kebenaran yang kau sembunyikan dariku. Maya, villa, konser di Bandung, kau pikir aku tidak akan tahu?" Mata Luna memandang lurus ke arah Rocky, mencoba menemukan sisa-sisa rasa bersalah di wajah pria yang dulu ia cintai tanpa ragu. Rocky menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan kepala tertunduk. "Luna, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan." Ia mencoba menjelaskan, tetapi kalimatnya terhenti, tergagap seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Luna hanya menggeleng pelan. "Tidak seperti yang kupikirkan. Kau mengkhianati janji kita, Rocky. Janji yang kita buat sebelum menikah. Apa itu juga tidak seperti yang kupikirkan?" Rocky tidak bisa menjawab. Dalam diam, ia menyadari bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya. "Aku menyesal," katanya akhirnya, dengan suara pelan. Namun, Luna tidak tergerak. "Penyesalanmu tidak akan mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur," balasnya dingin. Setelah beberapa saat hening, Luna berdiri dan berjalan menuju kamar. Sebelum melangkah pergi, ia berkata dengan nada tegas, "Aku sudah menghubungi pengacara. Sesuai perjanjian kita, seluruh aset bersama akan menjadi milikku. Kau tidak hanya mengkhianati aku, tetapi juga janji yang kau buat dengan sadar. Mulai sekarang, kau akan menghadapi konsekuensinya." Rocky tampak terkejut, tetapi ia tidak bisa membantah. Ia tahu perjanjian itu ada, dan ia sendiri yang menandatanganinya. Namun, melihat Luna yang begitu tegas dan dingin, hatinya terasa kosong. Wanita yang dulu selalu mendukungnya kini berubah menjadi sosok yang kuat, tak tergoyahkan oleh rasa sakit yang ia berikan. Malam itu, Rocky duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang amplop yang berisi bukti pengkhianatannya sendiri. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, di dalam kamar, Luna duduk di tepi ranjang, menatap cermin dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Ia merasa hancur, tetapi di balik rasa sakit itu, ada tekad yang terus membara. Luna tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, awal untuk menemukan dirinya kembali. Setelah konfrontasi malam itu, Luna memutuskan untuk tidak lagi tinggal di bawah atap yang sama dengan Rocky. Pagi harinya, ia membereskan barang-barangnya dan pergi ke apartemen kecil yang telah ia sewa diam-diam beberapa hari sebelumnya. Meski apartemen itu jauh dari kemewahan rumah mereka, Luna merasa tempat itu adalah simbol kebebasannya, tempat di mana ia bisa memulai segalanya dari awal. Rocky mencoba menghubunginya berkali-kali. Ia meninggalkan pesan suara penuh permintaan maaf dan janji untuk berubah. Namun, Luna tidak menjawab satu pun panggilannya. Di antara rasa sakit dan luka, ia tahu bahwa memberi Rocky kesempatan kedua hanya akan membuat dirinya kembali terjebak dalam lingkaran yang sama. Ia harus membebaskan dirinya, meski itu berarti mengorbankan semua kenangan indah yang pernah mereka miliki. Beberapa minggu kemudian, proses hukum perjanjian pranikah mereka dimulai. Luna menghadiri setiap persidangan dengan kepala tegak, membawa bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Rocky, di sisi lain, tampak kalah sebelum pertempuran dimulai. Ia tidak memiliki argumen yang cukup kuat untuk melawan perjanjian yang ia buat sendiri. Di depan hakim, ia hanya bisa mengangguk pasrah saat seluruh aset perusahaan, rumah, dan harta bersama diserahkan kepada Luna. "Ini bukan tentang uang atau aset, Rocky," kata Luna di luar ruang sidang, bertemu Rocky untuk terakhir kalinya. "Ini tentang harga diriku. Kau menghancurkannya, dan aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku." Rocky tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala. Dalam diam,
ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, terutama wanita yang selalu menjadi pendukung terbesarnya. Setelah semua aset diserahkan, Luna menjual rumah besar yang dulu mereka tempati. Dengan uang hasil penjualan, ia mendirikan perusahaan konsultasi keuangan miliknya sendiri. Bisnis itu menjadi cara Luna untuk menyibukkan diri dan membangun kembali kehidupannya. Dalam waktu singkat, usahanya berkembang pesat, menarik banyak klien yang mengagumi kecerdasannya dalam mengelola keuangan. Luna tidak hanya bangkit, tetapi ia juga membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, meski kesibukan membantu mengalihkan perhatiannya, malam-malam di apartemen kecil itu tetap terasa sepi. Ada saat-saat di mana Luna merindukan kehangatan cinta, tawa kecil yang dulu ia bagikan dengan Rocky. Tapi setiap kali rasa rindu itu muncul, ia mengingat pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. "Aku lebih baik sendiri daripada hidup dalam kebohongan," bisiknya pada dirinya sendiri, meyakinkan hatinya untuk terus maju. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di taman untuk mencari udara segar, Luna bertemu dengan seorang wanita parubaya yang tampak kebingungan dengan laporan keuangannya. Dengan spontan, Luna menawarkan bantuan. Percakapan sederhana itu berlanjut menjadi diskusi yang lebih mendalam, dan wanita itu ternyata adalah seorang pengusaha kecil yang sedang kesulitan mengatur arus kas bisnisnya. Luna membantu dengan senang hati, memberikan saran yang praktis dan langsung bisa diterapkan. Pertemuan itu menjadi awal dari misi baru dalam hidup Luna. Ia menyadari bahwa di luar sana, banyak orang yang membutuhkan bantuan dalam mengelola keuangan, terutama para perempuan yang berjuang membangun usahanya. Dengan ide ini, Luna mulai menawarkan layanan konsultasi gratis untuk perempuan pengusaha kecil. Lambat laun, ia tidak hanya dikenal sebagai ahli keuangan, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Di balik semua kesuksesan yang ia raih, Luna tahu bahwa hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Namun, ia tidak menyesali apapun. Dari setiap luka, ia menemukan kekuatan. Dari setiap pengkhianatan, ia menemukan pelajaran. Dan dari setiap langkah ke depan, ia menemukan dirinya sendiri, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Luna sedang menikmati sore di kantornya yang sederhana namun nyaman. Sinar matahari menerobos jendela besar, menerangi ruangan yang dipenuhi dengan tumpukan buku keuangan dan catatan kerja. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia baru saja mendapatkan klien besar yang bisa membuka peluang baru. Namun, di tengah kesibukannya, asisten Luna mengetuk pintu dan berkata, "Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, Bu Luna," katanya penting. Tanpa berpikir panjang, Luna mengizinkan tamu itu masuk. Ketika pintu terbuka, Luna membeku. Di hadapannya berdiri Rocky, tampak lelah dan kusut, jauh dari citra pria percaya diri yang dulu ia kenal. Luna mencoba menguasai dirinya, meski kehadiran Rocky membangkitkan berbagai emosi yang telah lama ia kubur. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Luna dengan nada dingin. Rocky melangkah masuk perlahan, menundukkan kepala seolah sedang membawa beban berat. "Luna, aku tidak tahu harus kemana lagi," katanya lirih. "Aku kehilangan semuanya, perusahaan, rumah, bahkan kepercayaan diriku. Kau mungkin tidak ingin mendengar ini, tapi aku benar-benar menyesal." Luna menghela napas panjang, mencoba menahan luapan emosi yang mulai muncul. "Rocky, penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Kau menghancurkan hidupku, tapi aku bangkit dari kehancuran itu. Apa yang kau inginkan dariku sekarang?" Rocky terdiam sejenak, lalu mengangkat wajahnya yang penuh dengan rasa putus asa. "Aku tidak meminta untuk diterima kembali. Aku hanya ingin minta maaf, Luna. Aku ingin kau tahu bahwa semua ini adalah kesalahanku, dan aku menyesali setiap detiknya. Aku juga ingin mengucapkan selamat. Aku dengar bisnismu sukses besar. Kau benar-benar hebat, seperti yang selalu ku ketahui." Kata-kata itu membuat Luna terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin membalas rasa sakit yang pernah ia rasakan, tapi ia memilih untuk tidak terjebak dalam dendam.
Terima kasih, jawabnya singkat. Aku menghargai permintaan maafmu, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Aku telah menemukan jalanku sendiri, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Rocky menunduk lagi. Aku mengerti, katanya pelan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku bangga padamu, Luna. Aku kehilangan seseorang yang luar biasa, dan itu adalah kesalahanku sendiri. Ketika Rocky melangkah keluar dari ruangan, Luna merasakan campuran lega dan kesedihan. Meski ia tidak lagi mencintai Rocky seperti dulu, ia tidak bisa menghapus semua kenangan yang pernah mereka bagi. Namun, ia tahu bahwa membiarkan dirinya kembali ke masa lalu hanya akan menghalangi langkahnya ke depan. Hari itu, Luna menyadari bahwa ia telah benar-benar melepaskan rasa sakitnya. Pertemuan dengan Rocky bukan lagi sebuah pengingat akan pengkhianatan, melainkan tanda bahwa ia telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya, melawan dirinya sendiri untuk bangkit dari kehancuran. Sore itu, Luna menutup kantornya lebih awal. Ia berjalan ke taman, tempat ia sering menemukan ketenangan. Di sana, ia melihat seorang anak kecil bermain bola bersama ibunya. Pemandangan itu membuat Luna tersenyum. Mungkin aku akan menemukan kebahagiaan baru suatu hari nanti, pikirnya. Tapi untuk saat ini, aku cukup bahagia dengan diriku sendiri. Langkah Luna terasa lebih ringan. Bayangan masa lalu yang pernah membayangi hidupnya kini terasa jauh, seperti ombak kecil yang perlahan menghilang di tepi pantai. Ia tahu, hidup masih panjang, dan perjalanan barunya baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Rocky, Luna merasa hidupnya semakin stabil. Bisnisnya terus berkembang pesat, dan nama Luna semakin dikenal di dunia konsultasi keuangan. Wanita-wanita pengusaha kecil yang semula ragu untuk meminta bantuan kini datang kepadanya, mencari panduan dan dukungan yang mereka perlukan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Luna merasa bangga bisa memberi dampak yang positif bagi banyak orang, terutama perempuan yang berjuang untuk berdiri tegak di dunia bisnis. Namun, meski kesuksesan itu memuaskan, Luna tak bisa menahan rasa sepi yang kadang datang begitu saja. Meskipun ia telah menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya dan dalam peran barunya sebagai mentor bagi banyak orang, ada kalanya ia merindukan hubungan yang lebih dalam. Luna bertanya pada dirinya sendiri apakah ia akan selamanya merasa seperti ini, terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk memiliki waktu untuk cinta, atau apakah ia akan terus berlarian dari masa lalu yang penuh luka. Suatu hari, Luna menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar kewirausahaan wanita di Jakarta. Ketika ia tiba di lokasi seminar, ia merasakan atmosfer yang penuh dengan semangat dan antusiasme. Seiring dengan acara yang berlangsung, Luna berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia bangkit dari kegagalan, menemukan kembali kekuatan dirinya, dan membangun kehidupan baru. Di akhir acara, seorang pria bernama Adrian mendekatinya. Adrian adalah seorang pengusaha muda yang baru saja meluncurkan startup di bidang teknologi. Saya sangat terkesan dengan cerita Anda, Bu Luna. Saya ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana Anda bisa membangun bisnis Anda dari nol, kata Adrian, dengan senyum tulus di wajahnya. Luna sedikit terkejut mendengar pujian itu, namun ia merasa nyaman dengan Adrian. Mereka berbincang tentang bisnis dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengusaha muda. Luna merasa ada ikatan yang terjalin di antara mereka, meskipun hanya dalam percakapan singkat. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Pengalaman dengan Rocky mengajarkan Luna untuk berhati-hati dalam membuka hati. Beberapa hari setelah seminar, Adrian menghubungi Luna. Ia mengajak Luna untuk makan siang bersama dan melanjutkan diskusi mereka. Luna merasa ragu pada awalnya, tetapi akhirnya ia menerima ajakan itu, ingin melihat kemana pertemuan ini bisa membawa mereka. Pada makan siang itu, percakapan mereka mengalir dengan sangat alami. Adrian bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seseorang yang tampaknya menghargai dan memahami perjuangan Luna. Aku rasa, kita berdua pernah melewati masa-masa sulit, tapi kita memilih untuk tidak menyerah, kata Adrian,
menatap Luna dengan penuh pengertian. Luna tersenyum. Ia tidak bisa menyangkal adanya ketertarikan yang tumbuh di dalam dirinya, meski ia berusaha tetap tenang. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, Adrian. Tapi kita bisa membuat pilihan untuk masa depan, jawabnya, merasa bahwa pernyataannya juga berlaku untuk dirinya sendiri. Seminggu setelah itu, mereka mulai bertemu lebih sering. Luna merasa lebih terbuka terhadap Adrian. Ia merasa bahwa, meskipun ia tidak pernah melupakan pengkhianatan Rocky, itu bukan alasan untuk menutup hatinya selamanya. Mungkin ada orang lain yang bisa membuatnya bahagia, bahkan jika itu membutuhkan waktu. Namun, Luna juga tahu bahwa ia harus tetap menjaga dirinya sendiri. Cinta tidak bisa menjadi satu-satunya alasan bagi kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan, seperti yang telah ia pelajari, berasal dari dalam diri. Luna mulai merasa bahwa, mungkin, inilah waktunya untuk memberi kesempatan pada seseorang yang baru. Tetapi, ia akan memastikan bahwa kali ini, ia akan lebih bijaksana dalam memilih. Dengan Adrian, Luna merasa lebih percaya diri. Ia belajar untuk membuka hati, tetapi dengan cara yang lebih sehat dan lebih rasional. Mereka tidak terburu-buru untuk memulai hubungan yang lebih dalam, tetapi kedekatan yang mereka bangun terasa berbeda. Mereka saling menghargai dan memberi ruang satu sama lain untuk tumbuh. Luna menyadari bahwa dirinya tidak harus memilih antara cinta dan kebahagiaan, ia bisa memiliki keduanya, jika itu datang dengan cara yang benar. Pada suatu malam yang tenang, setelah minggu-minggu penuh kesibukan, Luna duduk di balkon apartemennya. Udara malam yang sejuk menyelimuti tubuhnya, dan ia menatap bintang-bintang yang bersinar di langit gelap. Aku sudah melewati begitu banyak rintangan, pikirnya. Dan aku sudah cukup kuat untuk apapun yang akan datang. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Luna merasa damai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia siap menghadapi segala hal dengan kepala tegak, karena ia tahu bahwa hidup ini adalah miliknya untuk dijalani. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Luna merasa bahwa ia benar-benar bebas.